Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-hakim. أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه. Amin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dihormati, izinkanlah saya akan belajar membaca kitab tafsir Al-Jalalain, yaitu komentar dan mungkin nanti beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Khutbatul Jalalain ini adalah kata pengantar tafsir Al-Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji adalah lillahi, hanyalah bagi Allah. Hamdan dengan pujian, sifatnya muafian, yang memenuhi bini'amihi, terhadap pensyukuran atas nikmat-nikmat Allah. Mukafian juga membandingi limajidi, ya, sebagai rasa syukur terhadap limpahan atau tambahan nikmat Allah Ta'ala. Wassalatu, adapun limpahan sholawat atau rahmat beserta taklim, wassalamu dan keselamatan adalah ala sayyidina, semoga tetap atas pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ali dan kaum keluarga beliau, wa syafi dan para sahabat beliau, wa junubi dan para prajurit atau bala tentara beliau. Yang dimaksud dengan junudnya prajurit di sini dijelaskan wal muradu bijundi, yang dimaksudkan dengan prajurit Allah, prajurit Nabi Muhammad, ya, para bala tentara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kuluman, tiap orang.
yu'inu yang dia menolong ala dini terhadap agama Islam. Wala ijari dan menolong untuk menampakkan Islam bil qital dengan perang fisabilillah di jalan Allah. Au bitakriril ilmi atau dengan jalan menjelaskan ilmu. Au bitaklifi atau dengan jalan nulung agama dengan jalan menyusun ilmu. Wadabti dan membatasi ilmu. Wa bitakmiril masajid dan dengan memakmurkan masjid-masjid. Au bighairi dzalika atau dengan selain yang sudah disebutkan. Min isrihi sedari masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Hingga akhir zaman. Itu yang disebut. Adapun ini yang ada dalam hati, ya, kata Syekh Jalaluddin Asyuyuti, adalah sesuatu istadat yang sangat ilahi terhadap apa hadatur bibin, ya, kebutuhan orang-orang yang menyukainya atau simpatisan, tafsirnya atau para murid, ya. Mukhibin, al-mukhibin atau muridin. Kalau mukhibin ya sama dengan rawibin, itu simpatisan, para penggemar. Wal muridin dan para orang yang para santri atau murid, atau orang yang apa menggendakinya, menggendaki umma itu. Fi takmilati tafsiril Qur'ani, di dalam melengkapi, ya, atau menyempurnakan dalam penyempurnaan tafsir Al-Qur'an, sifatnya Al-Karim yang suci. Alladhiya tafsir Al-Qur'an Al-Karim, allafa yang telah mengarang, menyusun terhadap alladhi, siapa imamu, seorang imam. Al-alamatu yang sangat pandai, al-muhakkik yang ahli tahqiq, ya. Ahli tahqiq ya menyatakan sesuatu disertai dalilnya. Jalaluddin yaitu Syekh yang dijuluk dengan keagungan agama Islam. Digelari atau dijuluk, ya bisa jadi karena beliau ilmunya menyebar ke berbagai penjuru dunia, sehingga masyarakat dunia mengetahui keagungan ajaran Islam. Maka beliau dijuluk keagungan agama Islam. Muhammadun yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad, putra Syekh Ahmad Al-Mahalli, warga Mahallah, ya, sebuah kota yang terdapat di negara Mesir. Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Rahimah, semoga berbelas kasih terhadap Syekh Muhammad siapa Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, beliau mengatakan bahwa apa yang ada di dalam hati adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para simpatisan dan para santri atau para murid, yang berupa yaitu merupakan karya ilmiah untuk melengkapi, ya, tafsir Al-Quran Al-Karim yang telah disusun oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, tapi belum selesai. Watat mimuma dan penyempurnaan, sesuatu, fakta yang
Syekh Muhammad bin Ahmad ya, Al-Mahali tidak bisa menyelesaikan terhadap umat. Jadi ada beberapa ada beberapa surat yang belum diselesaikan, selesaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Bahwa adapun tahu surat-surat yang belum ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahali adalah min awali suratil Baqarah, mulai dari awalnya surat Al-Baqarah ila akhir Isra, sampai akhirnya surat Al-Isra. Bitatimatin, dengan kesempurnaan, ala namati, yang berpijak pada sistem atau metode yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Metodenya seperti apa? Min dikrima, yang berupa menuturkan sesuatu. Yufamu, yang bisa dipahami dengan sesuatu tadi, apa kalamu wa ta'ala, firman Allah ta'ala. Yang pertama itu. Jadi menuturkan sesuatu yang bisa membantu memahamkan firman Allah Ta'ala atau Al-Quran Al-Karim kepada pembaca. Wal i'timadu, dan min dikrima, wal i'timadi, dan berpegangan ala arjahil aqwal. Jadi cara yang kedua, sistem yang kedua, yaitu hanya mengambil pendapat ulama ahli tafsir yang dinilai terunggul. Waira bima, dan mengurai jabatan kata ya, dalam susunan kalimat. Yuktaju, yang dibutuhkan, apa ilaihima. Jadi yang diurai, yang disebutkan i'rab kata-kata, jabatannya jadi apa, lafal ini jadi apa, namanya i'rab. Jadi pengi'raban, yaitu penyebutan i'rab kata-kata, itu hanya sebatas kebutuhan, tidak berlebihan, sebatas yang dibutuhkan. Watambin, dan juga memperingatkan alal qiraat, terhadap beberapa ya, bacaan ayat-ayat itu. Al-mukhtalifati, yang beragam, berbeda-beda. Al-masyhurati, yang terkenal. Alawajin, ya, dengan cara latifin, yang singkat ya. Watabirin, dan ungkapan wajisin, ya, yang singkat. Watarki tatwil, dan menjauhi, meninggalkan berpanjang lebar atau bertele-tele. Bidikri akwalin, dengan menuturkan beberapa pendapat, wairi mardiyatin, yang tidak disukai oleh para ahli tafsir. Wa ariba, dan menyebutkan bermacam-macam i'rab, maka luar yang adapun tempatnya menyebutkan i'rab itu adalah kutubul Arabiyah, kitab-kitab bahasa Arab. Wawa, dan kepada Allah as'alu, saya mengharap, mohon an-nafa, satu kemanfaatan terhadap apa yang ada dalam hati tadi. Fit dunia, manfaat dalam kehidupan dunia. Wasanal jaya, dan juga mengharapkan sebaik-baik balasan alai, terhadap penyusunan kitab ini, bil uqbah, di akhirat, bimani, berkat ya, pemberian Allah ya, Allah Ta'ala, wa karomi, dan kedermawanan atau kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Saya berbicara sudah 14 menit. Mungkin sekitar 10 ayat ya, yang saya baca ini. Belajar membaca.
Ini kalau di atas ada tulisannya begini, nomor 2, suratul Baqarati madaniyatun wa ayatu asyitun wa samanuna mi'atan. Suratul Baqarati adapun surah Al-Baqarah adalah madaniyatun. Disebut surat yang bersifat madaniyah, Madinah ya. Jadi surah Al-Baqarah termasuk surah Madinah. Jadi surat itu biasanya ada 2 macam. Ada yang disebut Madaniyah dan ada yang disebut Makkiyah. Kalau Makkiyah bersifat Mekah. Ini saya membaca khasiannya ya, penjelasan terhadap tafsir Jalalain yang bernama Asya Al-Futuhatul Ilaiyah, karya Syekh Umar yang dikenal Umar bin Sulaiman ya. Karya Syekh Umar bin Sulaiman yang dikenal dengan nama Syekh Al-Jami. Jadi Sulaiman bin Umar Asyair bil Jamal yang wafat tahun berapa itu? Kok tahun 206 Hijriah. Masa 206? Mungkin salah cetak. Ya alam, nggak tahu. Jadi saya ingin membahas tentang, sebelum memulai surah Al-Baqarah, kita membahas tentang pengertian apa madaniyah tadi. Ya. Qaulu madaniyah. Adapun ucapan Syekh Imam Jalaluddin Asyuti, madaniyah fil makki wal madani khilafun katsirun. Mengenai sebutan madani atau makki ya, dan madani bersifat Mekah atau bersifat Madinah adalah ya, terjadi banyak perbedaan opini di antara ulama tafsir. Wa arjahu adapun pendapat terunggul adalah annal makiyah, sesungguhnya sebutan al-makiyah bersifat Mekah, al-Mukarramah adalah ayat atau surat. Nuzila yang diturunkan apa qabla hijrah, sebelum Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Walau fi ghairi Makkah, walaupun turunnya di luar kota Mekah, al-Mukarramah. Wa annal madaniyah, dan sesungguhnya sebutan madani yaitu bersifat Madinah, al-Munawwarah adalah ayat atau surat nuzila yang diturunkan apa ba'dal hijrah, sesudah hijrah. Walau fi Makkah, walaupun turunnya di kota Mekah al-Mukarramah, au Arafah, atau di Bukit Arafah. Saya kira itu saja yang perlu saya jelaskan tentang. Jadi saya ulangi, yang nama surat Madinah itu surat yang diturunkan sesudah hijrah ya. Ba'dal hijrah walau di Makkah, walaupun turunnya di Mekah disebut Madaniyah. Au Arafah, atau di Bukit Arafah, tetap namanya Madaniyah. Jadi ini istilah yang berlaku di kalangan ulama ahli tafsir. Itu pendapat yang terunggul yang dipakai. Makanya seperti di depan yang dipilih oleh beliau sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Makhali adalah memilih pendapat yang terunggul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Suratul Baqarah, cerita surah Al-Baqarah iku madaniyatun.
sudah mengerti tentang apa istilah madaniyah tadi. Surat yang bersifat Madinah al-Munawwarah. Mi'atani yaitu berjumlah 200. Wasitun dan 6. Ausabun atau ada yang mengatakan dan 7. Wasamanuna dan 8. Kami atani 200. Wasitun dan 6. Ausabun atau 7. Wasamanuna dan 80. Apanya? Ayatnya. Jadi ayatnya ada 286. Ayat terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallah. Itu ayat terakhir. Kalau ayat 21 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Nah, di sini saya kutipkan sebuah hadis juga ya. Tadi di depan saya mengulang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya tadi. Ya mungkin belum. Oh iya ini sekarang baru buka sebelahnya. Waruya dan diriwayatkan. Warawa dan meriwayatkan siapa muslimun Imam Muslim. Meriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata. Qala telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tajalu buyutakum ilah. Beliau bersabda berupa lafaz la tajalu buyutakum dan seterusnya. Artinya la tajalu janganlah kalian menjadikan buyutakum terhadap rumah-rumah kalian. Kalian jadikan makobiro semacam beberapa kubur. Inna syaitana sesungguhnya setan adalah yafiru, dia akan lari minal baiti dari rumah. Alladhi ya rumah tukra'u yang dibacakan di dalam alladhi atau rumah apa suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Ini riwayatnya Muslim. Ada hadis lain tapi saya lebih senang membaca hadisnya Muslim saja. Kita lanjutkan sekarang mulai surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah. Jadi ayat 1 saya kelima ini membahas orang yang bertakwa.
Alif lam mim ditasydidkan Allahu a'lamu bimuradi. Ini juga pendapat terunggul ya. Arjah jadi diterangkan Allah a'lamu bimuradi bidzalika. Allah adapun Allah adalah alamu. Ya, Tuhan yang alamu adalah lebih mengetahui bimuradi terhadap apa yang Allah kendaki bidzalika dengan lafal alif lam. Saya biasanya ya ada saja yang menafsirkan hanya untuk pendapat yang terunggul seperti tadi di depan memilih pendapat-pendapat yang unggul adalah tidak menafsirkan lafaz alif lam tapi mengatakan Allahu a'lamu bimuradi bidzalika. Ini menunjukkan memilih pendapat yang terunggul. Katanya Syekh Jamal ya dalam hasiah itu. Dalikal kitabu adapun kitab ini. Dalika biasanya untuk kata penunjuk jarak jauh. Padahal kitab Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah tidak jauh dengan Nabi Muhammad atau dengan orang-orang yang dibacakan. Kok pakai dalika? Tujuannya untuk mengagungkan Al-Quran. Dalikal kitabu ay hadal kitabu, yakni kitab ini. Allah dia kitab yaqra'u yang membaca terhadap Allah di siapa Muhammadun. Muhammad adalah la raiba. Sama sekali tidak ada kegamangan. La syaka, yakni tidak ada keraguan di dalam dalikal kitab. Kitab ini sama sekali tidak mengandung keraguan. Ya, kalau ingin mendalami secara detail ya baca hasiah. Ya, lama enggak selesai nanti. Anahu sesungguhnya kitab itu ya ini kitab Al-Quran ini adalah min indillah, berasal dari sisi Allah. Wa jumlatun nabi adapun kalimat nabi la raiba itu kalimat negasi adalah khobarun menjadi khobar atau predikat atau sebutan. Mubtada'u adapun mubtada'nya khobar, pokok kalimatnya yang jadi pokok kalimat adalah dalika, lafaz dalika. Dalikal kitabu adapun kitab ini, kitab Al-Quran Al-Karim adalah la raiba, jadi khobar. Wal isyaratu adapun isyara ya, pengisyaratan, pemakaian kata penunjuk itu dalika. Itu kalau bahasa Inggris ya that. Tapi artinya tidak that. Pengertiannya tetap hada atau this. This book, kitab ini. Itu terjemahnya, tapi tulisannya that book. Kitab itu, tapi terjemahnya tidak itu, tapi tetap ini hanya tujuannya mengagungkan saja. Mengagungkan Al-Quran, makanya disebut kitab ya, dengan lafal seolah-olah itu, tapi ini. Wal isyaratu adapun pengisyaratan dengan lafaz dalika adalah litadzim ya, untuk kepentingan mengagungkan kitab Al-Quran. Hudan. Ini jadi khabarun, lafaz hudan adalah petunjuk. Khabarun lafaz hudan adalah berstatus menjadi khobar atau predikat ya, sebutan. Sifatnya sanin yang kedua. Jadi tadi khobar yang pertama yaitu la roibah. Sekarang khobar yang kedua, jadi khobarnya lebih dari satu. Itu lafaz hudan. Hudan ay hadin. Lafaz hudan itu
kata benda abstrak ya, petunjuk, kata benda abstrak ditafsirkan pembimbing ya, ayhadin. Dan itu aslinya artinya bimbingan atau panduan, petunjuk. Nah, diartikan sebagai pembimbing ya, pemberi petunjuk. Jadi kitab ini merupakan pembimbing atau pemandu, pemberi petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Ditafsirkan as-syairina, yakni orang-orang yang jadi ila takwa, kepada takwa, orang-orang yang menjadi takut ya, muttaqin. Bimtisalil awamiri, dengan mematuhi perintah-perintah, wa jitinabin nawahi, sekalian menjauhi larangan-larangan ya, larangan atau perintah Allah azza wa jalla, larangan ya, larangan Allah taala. Litiqaim, karena rasa takut mereka al-muttaqin itu bidzalika ya, dengan mematuhi perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, annaro, takut kena siksa neraka. Lalu siapa orang-orang bertakwa? Alladzina, yaitu orang banyak. Yu'minuna, yang membenarkan, mengimani mereka. Yusaddiquna, yakni mereka yang membenarkan bil ghaibi, terhadap perkara yang gaib, kegaiban. Bima, yakni membenarkan terhadap sesuatu ghaba, yang tidak terlihat, misteri, anhum, dari wabah, yang misterius, tadi, yang tidak dapat diakses oleh panca indera, anhum, dari mereka. Minal ba'si, yang berupa hari kebangkitan dari kubur, wal jannati, dan surga, wal nari, dan neraka. Wa yuqimuna, dan mereka menegakkan. Ini orang bertakwa. Jadi pertama, tanda-tanda bertakwa yaitu membenarkan terhadap perkara-perkara gaib, yang antara lain ya, bangkit dari kubur, adanya surga, adanya neraka. Di samping itu wayuqimuna, dan mereka menegakkan as-sholat, terhadap sholat. Ya, sholat 5 waktu. Ayatuna, yakni mereka menjalankan dia terhadap sholat bihukukia ya, dengan hak-haknya sholat ya. Sholat ya, ada syarat wajibnya, syarat sahnya, ada rukun-rukun, ada syarat-syarat sahnya, terus rukun-rukun, ada sunnah ba'at atau ab'ad, dan ada sunnah ad, dan juga mengerti tentang hal-hal yang membatalkannya. Ini namanya iqamatus sholat. Mereka melakukan penegakan terhadap sholat. Wa mimma, nah ini cirinya lagi orang bertakwa. Wa mimma, lan sebagian saking sesuatu rozakna kang maringi rezeki sapa ingsun Allah hum ing mereka. Atoina, tegese maringno sapa ingsun Allah hum mereka. Yung bikuna, mereka mau menginfakkan, membelanjakan fito'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan digunakan untuk kemaksiatan, tapi diinfakkan sesuai perintah-perintah Allah Ta'ala, baik perintah wajib ya, seperti zakat wajib, atau infak ya, sunnah ya, seperti nyantuni fakir miskin ya, para anak yatim, dan lain sebagainya. Cirinya lagi waladina, dan orang bertakwa tadi pertama percaya terhadap barang gaib, menegakkan sholat, yang ketiga menginfakkan sebagian dari bagian ya, enggak seluruhnya,
sebagian. Ya, sebagian itu bisa infak wajib seperti zakat, ada infak sunnah. Waladina, dan mereka orang banyak, yu'minuna, yang mempercayai atau mengimani, membenarkan bima, terhadap apa saja, konkretnya ma, kitab, unzila, yang diturunkan apa ma ilaika, kepadamu Muhammad. Ayat Quran, ya. Jadi ayat Quran yakni percaya terhadap, membenarkan terhadap kitab suci Al-Quran. Wama, dan membenarkan terhadap barang-barang yakni kitab-kitab unjila, yang diturunkan apa ma min qablika, yang adanya sebelum kamu, belum yang diturunkan pada kamu. Ayat Taurati, yakni percaya dengan kitab Taurat. Nah, mungkin di luar Islam disebut apa, Taurat, Al-Ahdul Qadim, atau kitab perjanjian lama. Wal Injil, dan kitab Injil mungkin disebut Al-Ahdul Jadid, atau perjanjian baru. Wa ghairima, dan kitab-kitab selain kedua kitab itu. Di samping percaya terhadap kitab, wabil akhirati, dan terhadap adanya hari akhirat, adapun mereka, mereka alladzina tadi adalah yuqinu, mereka meyakini terhadap adanya akhirat juga. Ya'lamuna, yakni mereka mengetahui. Ulaika, adapun orang-orang yang semacam itu, al-mausufuna, yakni yang disifati bima, dengan sifat dzukira, yang dituturkan, yaitu percaya barang gaib, percaya, terus menegakkan sholat, terus sebagian hartanya diinfakkan, juga mempercayai adanya kitab Al-Quran, juga kitab-kitab Allah yang terdahulu, dan adanya akhirat percaya. Ini sifatnya orang beriman, bertakwa, ya. Ulaika, adapun mereka al-mausufuna, yang disifati bima, dengan sifat dzukira, yang dituturkan apa ma, adalah ala hudan, yaitu orang-orang yang berjalan di atas petunjuk, mirrobim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka adalah, dan mereka hum, ya mereka adalah al-muflihuna, orang-orang yang meraih, atau al-faizuna, orang-orang yang meraih kebahagiaan, kesuksesan, ya. Al-faizuna, yakni orang-orang yang mendapatkan bil jannati, dengan surga. An-najuna, mereka yang selamat minan nari, dari siksa api neraka. Nah, ini sudah 38 menit. Kayaknya ya hanya 5 ayat ini dulu yang bisa saya bagikan dalam rangka belajar membaca kitab kuning. Kitabnya kali ini adalah kitab Tafsir Al-Jalalain, yang disusun oleh 2 penulis. Yang pertama yaitu gurunya yang bernama Syekh atau Imam Ahmad, ya, Imam siapa tadi? Al-Makalli tadi. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Makalli. Yang satunya bernama Syekh Asyuyuti, ya. Asyuyuti tadi lengkapnya namanya gimana? Ya, mungkin nanti ditulis di naskah saja. Saya kira itu dulu. Shadaqal karim, wa alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Kemudian apa yang bisa saya bagikan dalam rangka belajar membaca kitab kuning, yaitu kitab Tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Asyuti dan gurunya yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahawi. Semoga salah maupun khilafnya akan Allah Azza ampuni dan berkati. Juga minta maaf kepada para pemirsa jika di sana sini terdapat kesalahan atau kekhilafan saya. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidahu ala kulli halin wa ni'ma. Wa nakhusu khususan ala ni'matil imani wal islami wal ihsani ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.